pembicaraan kita akan wawancara 3 orang. Yang pertama itu ada anggota DPRD, terus yang kedua ada komandan security, dan terakhir itu ada masyarakat sekitar. Oke, bye. Selamat siang Ibu, saya Zaskia Bakis Aulia, saya dari kampus Politeknik Negeri Jakarta, dari Prodi Jurnalistik. Pada kesempatan saya kali ini, saya ingin melakukan wawancara terkait peran dan kinerja DPRD dalam menjalankan tugas serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah. Pertanyaan pertama, apa program prioritas DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini? Ya, yang pertama, perkenalkan, nama saya Enda Purwanti, saya anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi PKS. Kebetulan saya di Komisi 2. Komisi 2 itu bidang pendapatan, keuangan, dan BUMD. Saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda. Jadi Wakil Ketua untuk, kalau di pusat namanya Balegda, untuk pembuatan undang-undang. Nah, kalau di Kota Bogor namanya Bapemperda atau membuat perda. Jadi kalau di tingkat pusat namanya undang-undang, kalau di tingkat kota, provinsi atau kabupaten namanya perda. Jadi saya sebagai wakil ketua Bapemperda. Kalau berbicara terkait dengan program, sebetulnya DPRD ini tidak lepas dari 3 tugas dan fungsi. Apa saja? Nah, tugas DPRD itu ada 3. Yang pertama adalah tugas legislasi. Legislasi itu membuat produk hukum. Nah, produk hukumnya bentuknya adalah tadi perda. Nah, yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran itu semua program pembangunan yang ada di Kota Bogor itu dibuntel, bahasa lainnya apa ya? Itu dimaksudkan dalam namanya APBD, anggaran belanja dan pendapatan daerah. Nah, proses pembentukan, menghitung, menganggarkan, merencanakan, menganggarkan, menghitung, dan melegalkan ya atau disepakati bersamanya itu antara pemerintah kota dengan DPRD. Nah, jadi penganggaran. Jadi tahun depan nih kita mau ngapain? Kalau ibarat sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, kita ada anggaran misalkan pendapatan dari gaji 3 juta. Nah, 3 juta ini mau dibelanjain apa sih? Mau buat apa saja? Nah, itu dibahas antara pemerintah Kota Bogor dengan DPRD. Jadi fungsi penganggaran dibahas bersama, baik itu dari tingkat komisi sampai dengan di badan anggaran. Nah, jadi itu penganggaran. Nah, ini kekhasan yang memang diatur oleh Undang-Undang 23/2014. Kemudian yang ketiga adalah fungsi advokasi. Advokasi. Umumnya advokasi ini adalah ketika ada kendala-kendala teknis di lapangan, baik itu yang sifatnya kendala di lapangan, baik yang sifatnya teknis ataupun non teknis. Teknis misalkan ada banjir, longsor, jalan rusak, dan lain-lain. Non teknis misalkan ada aturan-aturan di lapangan yang itu menyulitkan masyarakat. Nah, jadi disitulah fungsi advokasi. Tapi umumnya DPRD dikenal dengan fungsi advokasi kan. Orang tahu lah kalau advokasi mah pasti DPRD. Nah, 2 fungsi lain yang sebetulnya fungsi penting, fungsi penganggaran dan fungsi legislasi ini kurang dikenal oleh masyarakat. Tuh. Jadi kalau bicara tadi programnya apa? Tidak jauh dari 3 tugas dan fungsi program. Tapi setiap program tersebut dibundel lagi ya, diatur dalam konteks 5 tahunan. Apa itu 5 tahunan? Namanya RPJMD. Apa itu? Nah, rencana pembangunan jangka menengah. Jadi Kota Bogor ini mau dibawa kemana dalam konteks 5 tahun itu dibahas antara pemerintah Kota Bogor dengan DPRD. Nah, jadi untuk 5 years, untuk 5 tahunan lewat RPJMD, ada yang lewat tahunan namanya APBD tadi. Misalkan DPRD merencanakan bersama pemerintah Kota Bogor untuk 2026 ini, contoh ya. Kita langsung contoh aja Neng ya. Contoh, DPRD dengan pemerintah Kota Bogor yang kita dorong menjadi fokus kita pertama dari aspek pendidikan. Kita bahkan Bu Ena termasuk yang membahas bareng perwalinya untuk bantuan pendidikan sebanyak 2.000 siswa yang tidak masuk ke negeri di sekolah SMP swasta. Nah, setiap anak nanti dapat bantuan 3 juta rupiah dikali 2.000 anak, berarti kurang lebih sekitar 6 miliar. Nah, itu dibahas bareng tuh
6 miliar ini untuk berapa anak, sekian, nah itu dibahas bersama. Itu contoh program seleksi pendidikan. Tapi Ibu saya ingin nanya, kan katanya kan membantu untuk anak ya yang dari maksudnya buat masuk ke SMP negeri. Nah itu tuh Enggak masuk ke SMP negeri. Yang masuk ke SMP negeri kan. Berarti itu melalui seleksi lagi atau tidak maksudnya langsung si anaknya itu langsung masuk gitu ke negeri atau gimana? Ya. Jadi prosesnya, ini kan proses berarti ya. Jadi di luar konteks tugas dan fungsi, kalau aspek teknisnya pelaksanaan itu menjadi kewenangannya dinas teknis. Nah, sepengetahuan Bu Endah, nanti prosesnya anak-anak itu mendaftar sama seperti halnya PPDB, masuk ke daftar ke negeri. Nanti mereka akan pilihan ketiganya atau ketiganya adalah swasta. Swastanya ada bentuk kerjasama MOU dan pemerintah Kota Bogor, ada sebanyak 44 SMP swasta yang bekerja sama. Jadi nanti anak memilih ke 44, dari 44 itu dari satu gitu kan ya, SMP swastanya. Nanti kalau nggak keterima di negeri, maka anak yang memenuhi kriteria memperoleh bantuan, salah satunya adalah warga miskin gitu kan ya, maka dia dapat bantuan beasiswa tadi sebesar Rp3 juta selama 3 tahun. KIP ya? Sejenis KIP dari versi Kota Bogor. Ini diwawancara ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Hidayat. Oke Bapak, ini pertanyaan yang pertama itu bagaimana Bapak menerapkan sikap demokratis sebagai komandan security? Yang menerapkan sebagai keamanan dari komandan, ya kita harus bagi regu ya. Kita di sini ada 3 regu A, B, C yang terdiri dari satu regunya itu 12 orang ya. Jadi semua total keamanan di PNJ ini ada 40 orang. Sekuannya 4 orang. Ya. Saya di sini sebagai kepala jaga. Itu bilang waktu itu Danru ya. Danru itu yang menaungi 12 anggota. Itu kalau dinas malam. Kalau dinas pagi ditambah 4 sama sekuan. Di atas saya lagi ini ada Pak Nasroil selaku komandan. Jadi Pak Nasroil ini membawahi Danru anggota gitu Pak. Yang pertanyaan kedua, jika ada anggota yang berbeda pendapat dengan Bapak, apa yang Bapak lakukan? Ya kita ambil jalur tengahnya ya. Dan kita kan beda pendapat wajar ya. Tetapi kan ada juga yang sependapat dengan kita. Gitu ya. Kalau misalkan yang banyak sependapat sama kita ya, yang beda pendapat harus mengikuti lah. Gitu. Kalau misalkan kagak mengikuti, kagak kompak. Gitu ya. Jadi nggak jalan sistem. Makanya kita Dandu ini harus selalu sependapat, harus mendapat sama Dandu, dan juga anggota harus mentaati aturan yang sudah diaturkan oleh pimpinan saya. Yang pertanyaan ketiga, ini mengapa sikap demokratis itu penting buat tim security? Oh iya, itu harus penting, itu di mana-mana pun sikap demokratis itu harus ya. Kalau nggak demokratis itu ini bilang otoriter, jadi nggak terbuka gitu ya. Kita harus demokrasi, dan anggota ya harus ada demokrasi. Yang pertanyaan keempat, bagaimana cara Bapak menjaga disiplin tanpa bersikap otoriter? Menjaga ya, kita harus jaga sama sikap ya, sikap, penampilan, kedisiplinan ya. Kalau misalkan anggota nggak disiplin, yang kamu kita harus otoriter kan ya, kita harus terapkan inilah aturan kan gitu. Kita di sini kan ada harga jual. Kalau kita kedisiplinan kita bagus, penampilan kita bagus, harga jual, keamanan juga kan diperhitungkan di situ. Ya mungkin itu yang saya bisa jawab ya. Ada yang lain? Ini yang pertanyaan terakhir. Ini apa yang Bapak lakukan jika terjadi konflik antar mahasiswa? Konflik ya, kita ambil jalur permasalahannya dulu ya. Apabila konflik sama mahasiswa terkait demo ataupun lainnya, kan di sini mahasiswa banyak kegiatan-kegiatan ya. Nah, kita ambil tengah jalur
aturan apa yang sudah diaturkan ditentukan oleh manajemen atau kampus. Kita harus ikuti aturan, dan juga mahasiswa juga harus mengikuti aturan main yang ada di kampus ini. Contohnya kegiatan-kegiatan yang ada itu harus bersurat. Nah, yang tidak bersurat itu yang perlu kita tegur. Itu loh. Ya, kebanyakan di sini ya terjadi permasalahan mahasiswa di PNJ ini. Ya, kadang menggampangkan aja kegiatan-kegiatan, sedangkan ini kan fasilitas negara gitu loh. Nah, memang juga kan mahasiswa sendiri punya hak, karena kan mahasiswa sih dibayar kan gitu. Tapi masalah aturan harus dijalani ya. Itu aja pertanyaannya Bapak, makasih ya Pak. Ya. Sebelumnya nama Bapak Sabut. pertanyaannya, apakah mahasiswa UI saat ini masih peduli terhadap politik kampus? Peduli, dengan buktinya adalah di kelas-kelas kewarganegaraan diskusi dan perdebatan sering muncul. Dan karena seringnya mengatakan dan berpendapat, menunjukkan kepedulian. Terus menurut kakak apa tantangan terbesar demokrasi saat ini, demokrasi di kampus? Demokrasi di kampus. Critical thinking. Jadi bukanlah tempat untuk berkata, tapi apa yang dikatakan. Jadi kualitas SDM-nya, critical thinking itu butuh ditingkatkan sehingga yang disampaikan, yang diumpamakan dalam ruang publik itu berkualitas dan berbobot. Jadi untuk sampai ke idenya itu masih kurang. Apa yang perlu diperbaiki agar demokrasi di UI menjadi lebih baik? Mungkin dibanding dengan kelas kewarganegaraan yang membahas tentang demokrasi dalam Pancasila, dalam sistem, mungkin dasarnya aja demokrasi itu adalah kebebasan untuk mengatakan, tapi juga dengan kebebasan itu butuh kualitas untuk menciptakan ide yang substansial gitu. Jadi untuk meningkatkan butuh lebih ditekankan proses menciptakan idenya dibanding menyatakannya aja. Harapan kakak untuk demokrasi ke depannya itu kayak gimana? Ini harapan buat kakak aja. Harapan saya semoga di UI itu, dan juga PNJ UI dan bisa menciptakan ide-ide yang inovatif dan bisa mendobrak sistem-sistem lama. Tetap ada budaya organisasi, dan itu menjalar kepada kehidupan bermahasiswa dan menjalar lagi kepada penyampaian berpendapat. Jadi saya harap teman-teman bisa menciptakan ide yang lebih inovatif dan tidak terikat oleh dogma-dogma lama. Baik Kak, itu saja. Terima kasih sebelumnya. kasih. Ya, maaf mengganggu waktunya ya Kak.